Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mariana dari SDN Cidokon 1. Video ini saya buat sebagai bentuk aksi nyata dari pelatihan yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar tentang memahami konsep dan struktur kurikulum Merdeka. Baik teman-teman guru hebat semuanya, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita belajar bersama tentang konsep dan struktur kurikulum Merdeka, mari kita mengingat kembali makna dari kurikulum. Kurikulum itu apa sih? Kurikulum adalah keseluruhan proses belajar murid yang kompleks dan multidimensi dari awal sampai akhir. Sehingga segala proses yang terjadi saat kita mengajar, mulai dari perencanaan sampai dengan tahap akhir dievaluasi, seharusnya tergambar secara garis besar pada kurikulum. Ada 4 komponen kurikulum menurut Ralph W. Taylor. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode atau cara. Dan yang terakhir, evaluasi. Namun, secara umum, klasifikasi kurikulum itu biasanya tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Teman-teman guru hebat semuanya, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantungnya pengembangan kurikulum. Untuk apa kurikulum? Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran atau memandu guru dalam proses belajar murid. Bagaimana kita dapat mengoptimalisasi peran dan fungsi kurikulum? Yang pertama, dengan mewariskan nilai dan budaya yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan untuk siswa. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang sesuai atau bisa disebut kontekstual sebagai kontrol sosial. Peran kita sebagai guru adalah pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Maka kita harus dapat beradaptasi dengan konteks dan karakteristik murid. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan kurikulum Merdeka ini karena semakin kesini tentunya perubahan zaman semakin pesat dan kita tidak boleh berdiam diri saja di situ. Pada kurikulum Merdeka ini, siklus yang diambil dalam pembelajaran adalah siklus pembelajaran inquiry, di mana siklus ini menyalakan rasa ingin tahu. Kemudian mereka, anak-anak, akan mencari tahu sejauh mana mereka tahu, memilih apa yang sudah mereka tahu, dan kita membantu, memfasilitasi, membuat koneksi atau mencoba menghubungkan dengan topik lain sesuai konteks murid. Kita juga mendorong murid mengambil makna dari hasil belajarnya, kemudian merefleksikan dari pembelajaran bermakna berupa aksi nyata. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini, kebutuhan murid pun berkembang sesuai zamannya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan terhadap kurikulum. Agar apa? Tentunya agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Perlunya kita mengadaptasi kurikulum karena terus adanya perubahan di lingkungan belajar murid. Yang dahulu anak tidak mengenal gadget, sekarang setiap harinya anak dikelilingi oleh gadget. Kita sebut adaptasi kurikulum ini dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, di mana seluruh warga merumuskan kurikulum seperti apa yang cocok untuk pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Kerangka dasar kurikulum biasanya berisi tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran. Salah satu bentuk adaptasi kurikulum adalah menyusun KOSP atau
kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai lingkungan belajar murid serta sosial budayanya. Teman-teman guru semuanya, pembelajaran yang kita laksanakan sebenarnya adalah implementasi dari kurikulum. Dilaksanakan di kelas dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Karena fokus atau tujuan utama dalam pembelajaran itu adalah murid kita sendiri. Prinsip pembelajaran dengan paradigma baru ini, yang pertama mempertimbangkan capaian belajar murid. Jadi kebutuhan belajar dan perkembangannya yang dapat dipenuhi dengan asesmen diagnostik. Kita sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya mengetahui dulu seperti apa murid kita, apa kebutuhannya dengan asesmen diagnostik. Selanjutnya, setelah mengetahui hasil capaian murid, kebutuhannya apa, perkembangannya seperti apa, kita lanjut pada perencanaan pembelajaran yang terdiferensiasi. Karena kebutuhan murid yang berbeda, tentunya pembelajaran tidak boleh disamakan. Ini yang disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi atau disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tidak disamaratakan dalam satu kelas. Jadi memungkinkan dalam pembelajaran kita membuat berbagai media yang bisa mencakup murid yang satu, kebutuhan murid yang lain. Yang kedua, membangun kapasitas murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ini yang diharapkan pada tujuan pendidikan nasional, diharapkan seluruh murid-murid pembelajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Jadi tidak hanya diutamakan kognitifnya saja, tapi karakter murid pun harus tercermin yang diharapkan bisa sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid selaras dengan fungsi satuan pendidikan dengan memelihara warisan budaya yang ada di masyarakat. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Tentunya apa yang kita ajarkan di sekolah diharapkan dapat berguna untuk masa depan anak atau dapat digunakan untuk masa depan anak. Teman-teman guru semuanya, tadi dalam kurikulum Merdeka ini yang menjadi fokus adalah capaian pembelajaran atau CP. Nah, kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah pembelajaran dalam kurun waktu tertentu itu yang disebut CP. Jadi dalam satu semester misalkan kita ingin mencapai kompetensi apa anak, itu disebutnya CP. Kalau pada kurikulum 2013 kita biasa menyebutnya KI dan KD. Pada kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Jadi pada sekolah dasar atau SD dirancang menjadi 3 fase. Fase yang pertama atau fase A itu ada di kelas 1 dan 2. Fase B ada di kelas 3 dan 4. Fase C ada di kelas 5 dan 6. Ada 2 hal penting yang ada pada CP atau capaian pembelajaran. Yang pertama, kompetensi inti dan konten esensial. Capaian pembelajaran dibagi menjadi beberapa fase. Untuk apa? Untuk memberikan waktu kepada murid mencapai kompetensinya, serta untuk kita guru agar kita lebih leluasa menyusun strategi pembelajaran. Kompetensi-kompetensi dalam CP diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang alurnya tersusun dalam satu fase disebutnya ATP atau alur tujuan pembelajaran. ATP atau alur tujuan pembelajaran ini yang nantinya menentukan modul yang akan digunakan karena berisi rencana dan strategi pembelajaran, kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila adalah karakter
Seperti yang tadi sudah dijelaskan, tidak hanya kognitif, tapi juga karakter murid yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari keenam dimensinya. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan mencantumkannya dalam alur tujuan pembelajaran atau ATP atau modul ajar. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan upaya menumbuhkan pelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru dilaksanakan melalui kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka yang di dalamnya mencakup kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, program penguatan profil pelajar Pancasila. Intrakurikuler berisi tentang mata pelajaran muatan lokal. Jika ada pada satuan pendidikannya, seperti kita mungkin ada bahasa Sunda. Kemudian perlunya perancangan pembelajaran yang menarik, serta mampu membangkitkan rasa ingin tahu. Dan yang terakhir, ditutup dengan refleksi. Dalam setiap pembelajaran harus selalu ada refleksi. Perubahan yang terjadi apa saja antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini? Salah satunya yaitu pembelajaran IPA dan IPS yang digabung, disebutnya IPAS. Dengan pertimbangan usia SD atau sekolah dasar masih berpikir konkret, jadi pembelajarannya lebih baik menggunakan berbasis proyek. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara, demokrasi, berrekayasa, dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang terakhir kewirausahaan. Itu adalah pembelajaran-pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek, penguatan profil pelajar Pancasila memiliki waktu tersendiri. Jadi di luar pembelajaran sekolahnya ya, pembelajaran di kelasnya. Pembelajaran penguatan ini memiliki waktu sendiri, tidak terikat pada mata pelajaran, dan asesmennya pun disesuaikan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir dan pemecahan masalah. Kemudian asesmen ini kan merupakan pengumpulan dan pengolahan data untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar murid. Maka asesmen berperan sebagai umpan balik untuk memandu guru, murid, dan orang tua melakukan perencanaan selanjutnya dalam pembelajaran. Hasil asesmen pada kurikulum prototipe, alokasi waktunya secara bebas dapat ditentukan oleh guru. Ada 3 alternatif dalam menentukan alokasi waktu atau model pembelajaran. Yang pertama, reguler, di mana dalam pembelajarannya dilaksanakan terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian yang kedua, model blok. Waktu pembelajaran dibuat per blok, misalnya 3 bulan pembelajaran IPA diblokkan, kemudian 3 bulan ke lainnya pembelajaran IPS. Jadi IPA dan IPS disebut IPAS, tapi dalam pelaksanaan pembelajarannya di blok-blok, 3 bulan untuk IPA, 3 bulan untuk IPS. Itu bila menggunakan alternatif blok. Sementara yang ketiga yaitu kolaborasi, di mana guru dapat memadu padankan 2 mata pelajaran dalam satu pembelajaran. Nah, mungkin itu yang sudah saya pelajari. Kita belajar bersama tentang kurikulum merdeka ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.